Sebuah warung yang menyediakan kudapan khas Jawa Barat seblak diserbu ratusan pelamar kerja hingga antri. Warung seblak yang mengusung konsep prasmanan itu memang membuka lowongan. Namun posisi yang kosong hanya untuk 20 orang. Tapi realisasinya ada sekitar 220 orang pelamar yang datang demi bisa mendulang rezeki di warung seblak tersebut. Dari ratusan pelamar tersebut, hampir dipenuhi oleh wanita. Masa sulitmu, ceritakan kembali pada dunia caramu membuatmu jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Mulai kejadian kayak gini, anak-anak muda pada ngantri panas-panasan nyari kerja berjam-jam gitu ya. Ya kalau dibilang nanya miris apa enggak, justru sangat miris sekali ya. Tapi kan mungkin itu kalau di Indonesia memang masih begitu caranya untuk mengantri berjam-jam dan untuk mencari kerja yang belum tentu juga masuk ke tahap selanjutnya. Ini luar biasa banget sih perjuangannya, usahanya bisa ngantri sepanjang itu. Mungkin udah berjam-jam tuh ngantrinya, serame itu soalnya kan. Untuk bisa interview, untuk bisa dapetin pekerjaan. Wow, luar biasa pokoknya. Semoga kalian diberikan pekerjaan sesuai dengan passion kalian. Pokoknya semangat terus, jangan pernah menyerah. Ingat, usaha tidak mengkhianati hasil. Di tengah ramainya pencari pekerja justru ada hal yang miris. Apalagi posisi yang ditawarkan tak sebanding dengan jumlah pelamar. Bahkan pemilik kedai merasa sedih lantaran fakta sesungguhnya di Indonesia masih banyak pengangguran. Sama halnya dengan salah satu kedai kopi kekinian yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kedai kopi di kawasan padat penduduk itu juga tampak ramai dijejali pelamar kerja, baik pria maupun wanita. Padahal posisi yang ditawarkan tak lebih dari 10 orang pekerja. Namun, berkas lamaran masuk mencapai 571. Ini dia kondisi waktu interview di Indramaga. Pengangguran Indramaga bro, sebanyak ini. Untuk yang sampai kayak gitu enggak, karena pekerjaan aku di entertain, tapi kan cara nyari kerjanya adalah casting, ngantri, kayak gitu. Pernah panas-panasan juga, pernah ngantri berjam-jam juga, pernah lah. Setiap bidang pekerjaan pasti pernah ada ngantri dan nunggu kayak gitu. Ada, aku mau bikin usaha, ya insya Allah tercapai lah untuk bisa buka lahan pekerjaan untuk teman-teman yang membutuhkan. Masih dalam permasalahan pejuang rupiah, sebuah video aksi seorang pedagang makanan tetap jualan meski tangan diinfus viral di media sosial. Video momen pedagang saat memasak sambil tangan diinfus itu sontak menjadi sorotan dan perbincangan warganet. Video tersebut diunggah pertama kali oleh akun TikTok @hi_maypew dan viral dibagikan akun Instagram @ussfeeds. Meski tangannya diinfus, ia tampak fokus memasak dagangannya. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Salah satu perjuangan lelaki emang harusnya istilahnya punya prinsip-prinsip atau tujuan buat membahagiakan keluarga sampai segitunya. Nah makanya lu kalau udah dapat istilah kayak kerjaan segala macam hal apapun memang ada keluhan, tapi melihat dengan video itu lu harusnya bisa memotivasi sendiri lu. Semangatnya itu patut diacungi jempol, keren banget. Meskipun diinfus dia masih bisa beraktivitas, cari uang, kerja, jualan gitu ya. Itu amat sangat diapresiasi. Karena nggak semua orang yang kuat mentalnya seperti itu. Pria yang mengenakan kaos merah itu seperti tak menghiraukan rasa sakit yang ia derita. Ia pun menempatkan selang infusan yang digantung di tiang tak jauh darinya. Tak ada narasi yang menyebut sakit apa yang diderita pria tersebut. Yang ada hanya ada narasi jika alasan karyawan itu tetap bekerja meski diinfus karena hanya pria itu yang tahu resep masakannya. Itu keren banget ya.
Maksudnya adalah walaupun dia sakit, walaupun dia lagi gak enak badan atau lagi diinfus sekalipun, dia tetap berjuang untuk supaya keluarganya bisa makan atau bisa menafkahi keluarganya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan si kakak itu harus istirahat terlebih dahulu, soalnya kalau penyakitnya lebih parah akan mengeluarkan banyak uang lagi, kan kasihan. Di tempat lain, jelang pernikahan Torik Halilintar dan Alia Mas Said, mereka tampak berkumpul di kediaman Atta. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Anang Hermansyah, Ashanty, Aurel, Azriel Hermansyah, dan juga kekasihnya Sarah Menzel. Di tempat itu, Torik dan Alia mendapat nasihat dari Anang dan Ashanty. Kalau mau nikah tuh cobaan tuh bukan hanya, pokoknya dari kadang-kadang tuh bisa datang dari orang-orang yang kita nggak sangka, dari orang-orang yang sepele. Pedes kalian jadi jangan pedes, jangan itu sepele. Apapun aku cuma pesen dengerin. Kamu dengerin dia dengerin kamu. Jangan denger yang lain. Iya, tuh. Pesen aja. Pokoknya sampai kamu nikah baru dengerin yang lain dulu. Sebelum jangan dulu. Tapi aku ingat kata-kata itu terus sih, karena dari kemarin tuh kayak ada aja padahal sepele tapi bikin kesel banget. Iya, pasti bisa begitu. Alhamdulillah Torik sama Aal sudah berkomitmen untuk menempuh jenjang yang lebih ini lagi. Kita hanya bisa mendoakan, pastinya mudah-mudahan sampai nanti hari H mereka diberi kelancaran. Kan supaya nggak kelamaan juga gitu, jadi ya kita doain aja yang terbaik gitu. Semoga pilihan yang terbaik untuk Torik dan Aal. Di tengah petua Anang dan Ashanty soal pernikahan dan Arsy tampak begitu khusyuk menyimak, Torik secara tiba-tiba menyenggol Azriel yang seolah menanyakan kapan menikahi Sarah. Tak hanya Torik, Aurel pun ikut menanyakan ihwal rencana meminang Sarah kepada Azriel. Kita lagi nyusul juga nih, Jil. Iya, Jil katanya mau nyusul juga. Kakak dia yang ngomong deh, enggak. Ya kan Sarah? Ya kan Sar? Kalian tuh definition of perfect couple. Iya. Benar. Kan kita bahas juga waktu di Dubai kan? Ya udah waktunya dia untuk mulai mandiri. Udah mau nikah. Kapan? Ya kan yang nikah dia bukan gua. Belum ada. Bisnis dulu sukses pasti nikah nanti. Di tengah kebahagiaan Torik dan Alia yang sebentar lagi bakal mengucap janji suci, diam-diam Fuji begitu digemari oleh Mikaela. Putri sulung Nia Ramadhani itu begitu ngefans dengan Fuji. Bahkan dalam unggahannya, Fuji tampak memuji kecantikan anak Nia. Reaksi Nia Ramadhani jadi sorotan warganet. Nia memposting jika anaknya bahagia bisa collab bareng bikin konten dengan Fuji. Fuji sepertinya ingin mendulang perhatian warganet di tengah banyaknya orang-orang yang membela Alia. Bahkan dalam sebuah kanal video berbagi, Fuji yang mengaku dilematis dengan apa yang terjadi terhadap Alia yang kerap menjadi sasaran hujatan dari fans garis keras Fuji. Banyaknya hate comment dari warganet kepada Alia membuat Fuji dengan besar hati meminta maaf kepada calon istri Torik tersebut. Bahkan di momen itu juga, ia beberapa kali meminta kepada para fansnya untuk tak menghujat Alia. Maaf ya kalau misalnya kayak kesannya bobo kamu, siapa namanya? Maaf ya Alia kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur juga nggak tahu, nggak pernah aku tuh kayak sengajain berniat juga nggak pernah. Aku juga nggak enak, aku tuh udah sering ngingetin Mbak, tapi ngerti gak sih? Aku nih ngingetin orang yang aku juga nggak kenal. Fansnya barbar kayak gini. Situ aku juga gak enak, selalu jadi bumerang buat aku juga yang kecek juga ujung-ujungnya.